Saya Areta Sananur, absen 5. Lalu ada yang kedua. Saya Dafafatkur Rahman, absen 6. Yang ketiga ada. Saya Oflin Revindra Tama, nomor absen 19. Dan saya sendiri, Permata Namira Maulia, dengan nomor absen 20. Baik, jadi hari ini ada dua topik utama yang akan kita bahas sesuai dengan RPS kita pada pertemuan ketiga. Yaitu ada yang pertama ada konsep input, activity, dan juga output. Lalu yang kedua ada aplikasi dari konsep tersebut dalam industri manufaktur. Namun kami juga menambahkan satu materi tambahan yang ada kaitannya dengan proses bisnis ini, yaitu pandangan atas faktor dalam proses bisnis. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam konsep input, activity, dan juga output, lebih baik kita tahu dulu apa sih proses bisnis itu. Mengutip dari buku Improving Business Process dari cetakan Business Harvard Press, definisi dari proses bisnis itu adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh bisnis untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, di sini ada nilai itu yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, untuk menciptakan nilai itu tentu ada tahapan-tahapannya. Nah, ada 3 faktor dalam proses bisnis itu. Yang pertama ada input, lalu ada activity, dan juga ada output-nya. Baik, yang pertama akan dibahas mengenai input oleh Revin. Kepada Revin, saya persilahkan. Jadi teman-teman, input itu sesuatu yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan output. Dalam memproses sesuatu itu harus ada input yang jelas. Input itu bisa berupa sumber daya yang dibutuhin. Contohnya tuh kayak seumpama untuk membangun sepeda, maka bahan bakunya itu berupa ban, roda, mur, baut, rantai, roda gigi. Nah, lanjut dalam input sendiri itu ada yang namanya fungsi produksi, di mana fungsi produksi itu merupakan fungsi matematis dari berbagai pilihan teknologi yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk mengkonfigurasikan proses produksinya. Fungsi produksi itu menjelaskan jumlah output maksimal yang bisa diproduksi dengan jumlah input tertentu. Fungsi produksi juga menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Biasanya itu ekonom menganggap modal dan tenaga kerja adalah satu-satunya input produksi. Untuk fungsi produksinya sendiri adalah Q sama dengan F, K, dan L. K sendiri adalah capital, dan L merupakan labor atau tenaga kerja. Lanjut. Nah, jadi kelompok kami memberikan sedikit contoh soal agar lebih paham, yaitu apabila produksi PT Impostor, fungsi awalnya adalah Q sama dengan 500L plus 3K, namun dengan adanya inovasi teknologi, fungsi produksinya menjadi Q sama dengan 1000,5L plus 10K, seperti yang sudah ada pada PPT. Nah, jadi apa dampak dari inovasi teknologi tersebut dilihat dari fungsi produksinya. Fungsi awal itu dapat menghasilkan Q sama dengan 500L plus 1500K, sedangkan yang fungsi kedua dapat menjadi Q sama dengan 500L plus 10.000K. Jadi, apabila dibandingkan dengan jumlah L dan dengan jumlah labor dan modal yang sama, fungsi kedua akan menghasilkan output yang lebih besar, sehingga dengan adanya inovasi teknologi akan dihasilkan jumlah output yang lebih besar dengan jumlah input yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih, Revin. Selanjutnya kita akan membahas tentang activity untuk menghasilkan output tadi kan. Nah, activity akan dijelaskan oleh Dafa. Pada Dafa, saya persilahkan. Terima kasih, Mata. Ya, selanjutnya kita akan membahas activity. Apa sih activity itu? Aktivitas adalah suatu proses transformasi dari input menjadi output. Nah, melanjutkan contohnya Revin tadi, misal di sepeda ya, aktivitas itu misalnya adalah kita membangun kerangka, menambah roda, dan menyetel persneling. Nah, di sini kita disajikan suatu kurva hubungan labor atau tenaga kerja terhadap kuantitas sebagai outputnya kan. Nah, di sini perusahaan itu menganggarkan fungsi biaya produksi dengan garis Tosca itu ya kan. Nah, berupa lengkung sebagaimana berikut. Nah,
Garis Q sama dengan FL ini merupakan garis yang efisien. Misal ya, kita ambil contoh titik A sama C. Nah, dengan L yang sama, ya L1 misal. Nah, kalau kita berada di posisi A, maka kita itu nggak efisien. Kenapa? Karena dengan L1 kita seharusnya bisa dapat C dong, sesuai dengan anggaran kita. Nah, makanya dengan contoh yang sama, yang B dengan D. Ya, Pak? Ya, kita lanjutkan lagi. Makanya dengan B atau D, nah dengan L2 misal ya, L2 harusnya bisa menghasilkan D supaya efisien. Tetapi perusahaan itu hanya bisa dapat yang B. Nah, berarti kan nggak efisien. Seperti itu penjelasannya. Next. Baik, terima kasih Dava. Selanjutnya, nah output-nya nih. Output akan dijelaskan oleh Arneta. Boleh Arneta, saya persilahkan. Terima kasih, Mata. Selanjutnya, hasil dari pemrosesan akan menghasilkan output dari sistem. Contoh dari output sebelumnya adalah sepeda yang sudah jadi. Lalu, ketika input memiliki produk marginal positif, total output suatu perusahaan harus meningkat ketika jumlah semua input ditingkatkan secara bersamaan, yaitu ketika skala operasi perusahaan meningkat. Namun, seringkali kita mungkin ingin mengetahui seberapa banyak output yang akan meningkat ketika semua input ditingkatkan dengan jumlah presentasi tertentu. Untuk itu, kita akan menghitung banyak output menggunakan the law of return to scale. Next. Selanjutnya adalah return to scale. Return to scale adalah suatu ukuran besarnya tingkat perubahan output seiring dengan perubahan input secara proporsional. Return to scale ini digunakan untuk melihat kemungkinan perluasan usaha dalam suatu proses produksi sehingga dapat menetapkan skala usaha yang efisien. Dalam suatu proses produksi, perluasan skala usaha pada hakikatnya merupakan suatu upaya maksimalisasi keuntungan dalam jangka panjang. Dengan perluasan skala usaha, rata-rata komponen biaya input tetap per unit output akan menurun, sehingga keuntungan produsen akan meningkat. Dalam hal ini, tidak selamanya perluasan skala usaha akan menurunkan biaya produksi. Sampai suatu batas tertentu, perluasan skala usaha justru dapat meningkatkan biaya produksi. Lalu, ada 3 macam keadaan dalam return to scale ini. Yang pertama adalah increasing return to scale atau IRS. Jika keadaan skala usaha berada pada keadaan IRS ini, maka luas usaha dapat diperbesar untuk menurunkan biaya produksi rata-rata dan diharapkan dapat menaikkan keuntungan. Yang kedua adalah constant return to scale atau CRS. Jika keadaan skala usaha adalah CRS, maka luas rata-rata unit perusahaan tidak perlu diubah karena sudah mencapai hasil yang paling efisien. Dan yang ketiga adalah decreasing return to scale atau DRS. Jika keadaan skala usaha berada pada DRS, maka luas usaha perlu dikurangi, karena penambahan luas usaha hanya akan menaikkan biaya produksi rata-rata. Setelah itu, coba kita lihat pada tabel yang di samping. Di dalam tabel sudah digolongkan menjadi 3 macam. Pada IRS, selisih output yang dihasilkan selalu meningkat, yaitu 4, 6, dan 8. Sedangkan pada CRS, selisih output bersifat tetap, yaitu 10. Dan pada DRS, selisih output yang dihasilkan mulai menurun, yaitu 7, 5, dan 4. Next. Nah, sekarang udah dapat kan konsep dari input, activity, dan juga output-nya. Nah, di sini kami memberikan contoh sederhana mengenai pengaplikasian input, activity, dan juga output dalam industri kelapa sawit yang akan dijelaskan oleh Dava. Pada Dava, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Ya, di sini kita akan mengenal bagaimana sih proses bisnis industri kelapa sawit. Ya, kita mulai dari input ya. Di sini input utama atau bahan baku utamanya adalah buah kelapa sawit atau biasa disebut TBS, pandan buah segar. Nah, terus ditunjang lagi dengan Dava, sorry. Ya, Pak. Next, untuk pertemuan selanjutnya teman-teman, mohon untuk memberikan contoh selain industri kelapa sawit ya. Karena dari kemarin kita pertemuan 1 sampai 3 selalu bahasnya tentang kelapa sawit. Karena banyak sekali industri kita ya di Indonesia. Oh iya. Agar lebih punya variasi. Kalau sekarang nggak apa-apa untuk kelompok 3.
Thank you. Iya Pak, ini untuk aplikasi sederhananya aja Pak. Nanti yang manufaktur kami punya contoh lain. Iya, Oke, begitu. good, keren. Oke, siap Pak. Nah, saya lanjutkan. Jadi inputnya selain TBS tadi ada tenaga kerja, lalu ada mesin-mesin, lalu ada utility. Ya, contohnya misal air atau listrik. Kemudian ada aktivitas nih. Yang pertama adalah pemilihan. Ya, pemilihan tandan buah segar sebagai salah satu kendali mutu CPO yang akan dihasilkan, baik kualitasnya maupun kuantitas. Nah, kemudian ada sterilisasi. Nanti dimasukin ke rebusan, ya, terus disterilisasi gitu. Bagian rebusan yang menggunakan uap air. Nah, lalu kita pisahkan nih nanti brondolan sawit dengan tandanya, kemudian dipisahkan daging buah sawitnya supaya lepas dari bijinya. Kemudian baru dikompres dan dicincang supaya dapat minyak kasar. Kemudian ada filtering. Ya, minyak kasar tersebut akan ditampung pada crude oil tank untuk dilakukan pemisahan kandungan pasirnya. Kemudian akan dilakukan penyaringan. Nah, kemudian ada purifying, dialirkan ke dalam oil purifier untuk memisahkan kotoran yang mengandung kadar air. Drying untuk memisahkan air sampai pada batas standar. Nah, kemudian crude oil akan masuk ke stasiun klarifikasi yang selanjutnya akan dilakukan proses pemurnian. Nah, yang terakhir ada proses pemurnian, pemutihan, dan penghilangan bau. Maka setelah itu akan diperoleh output minyak kelapa sawit RBD, Refined, Bleached, and Deodorized, yang siap untuk dijual dan dipasarkan. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian topik yang kedua, yaitu aplikasi dari input, activity, dan juga output itu pada perusahaan manufaktur. Nah, di sini kami memilih PT Indofood CBD Sukses Makmur Tbk untuk dibedah nih proses bisnisnya. Kenapa kami memilih PT Indofood? Karena menurut kami PT Indofood adalah salah satu perusahaan manufaktur yang paling dekat dengan kita, apalagi para mahasiswa yang sering mengkonsumsi output dari PT ini. Nah, untuk proses bisnis dari PT Indofood ini, kami telah membagi menjadi 3 tahapan sistem produksi. Yang pertama ada tahapan persiapan bahan, lalu yang kedua ada tahapan produksi, dan yang ketiga ada tahapan distribusi dan marketing. Setiap tahapan ini akan memiliki proses bisnisnya masing-masing. Jadi ada input, ada activity, dan juga outputnya masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas mengenai persiapan bahan yang akan dijelaskan oleh Neta. Kepada Neta, saya persilahkan. Terima kasih, Mata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahap pertama atau tahap persiapan bahan baku tersebut. Yang pertama dilakukan adalah pengelolaan pertanian atau perkebunan milik PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Di dalam proses ini, akan diperlukan input utama berupa benih gandum. Lalu aktivitasnya adalah pengolahan ladang gandum itu sendiri, dimulai dengan pemupukan, penggemburan, penanaman, perawatan, penyiangan, dan penyiraman yang akan menghasilkan output berupa gandum. Selanjutnya, gandum tersebut akan diolah menjadi bahan baku produksi yaitu tepung terigu. Input dari proses ini adalah gandum. Lalu aktivitasnya akan dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan berupa cleaning, dampening, dan conditioning. Dan yang kedua adalah tahap penggilingan berupa breaking, reduction, sizing, dan tailing. Hasil atau output dari proses ini adalah tepung terigu yang akan dikirimkan ke pabrik produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Next. Nah, yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai tahapan produksinya yang akan dijelaskan oleh Dava. Kepada Dava, saya persilakan. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke produksinya ya. Oke, di sini ada bahan baku utama. Nah, yang digunakan di sini adalah tepung terigu dan tepung tapioka dengan kualitas terbaik. Nah, kemudian juga ada bahan baku tambahan lainnya atau penunjang. Ya, ini merupakan air alkali di sini, campuran antara air dan beberapa ingredient yang ditentukan. Nah, alkali adalah campuran zat antioksidan, pengemulsi, pengatur keasaman, pengental, pengembang, warna mineral, dan penguat rasa yang pastinya aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian yang pertama ada mixing nih. Nah, mixing adalah proses pencampuran dan pengadukan material tadi yang terdiri tepung dan air alkali, sehingga diperoleh adonan yang merata atau homogen atau jenis ya. Nah, mutu adonan yang baik adalah yang tidak lembek dan memiliki kadar air yang sesuai dengan standar. Kemudian yang selanjutnya ada pengepresan atau pressing.
Nah, setelah adonan itu menjadi homogen, campuran tersebut masuk ke dalam mesin pengempres adonan. Nah, di dalam mesin tersebut, adonan akan melalui beberapa roll press. Nah, adonan akan mengalami perenggangan pada saat dipres, lalu terjadi relaksasi pada saat keluar dari mesin tersebut. Nah, hal ini terjadi beberapa kali sehingga akan terbentuk lembaran yang lembut, homogen, elastik, dan tidak terputus dengan ketebalan tertentu. Kemudian, selanjutnya ada pembentukan untayan mie. Nah, di sini suatu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan kemudian siap dibentuk menjadi gelombang mie. Nah, selanjutnya untayan mie tersebut akan dilewatkan ke dalam weaving net sehingga terbentuk gelombang mie yang merata dan terbagi dalam beberapa jalur. Kemudian selanjutnya ada pengukusan. Nah, proses selanjutnya adalah pengukusan untayan mie yang keluar dari untayan tadi secara kontinu atau berkelanjutan dengan menggunakan ice stream box atau mesin yang memiliki tekanan uap tertentu yang cukup tinggi. Nah, proses pengukusan ini berlangsung 2 menit. Nah, tujuannya adalah memasak mie yang mentah itu menjadi mie yang dengan sifat fisiknya yang padat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada cutting and folder atau pemotongan dan pencetakan. Nah, pemotongan dan pencetakan adalah suatu proses memotong lajur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi 2 bagian yang sama panjang. Kemudian akan didistribusikan ke mangkok penggorengan dan mie akan dipotong menggunakan alat pisau. Kemudian kita masuk ke penggorengannya. Nah, proses di sini akan merapikan mie di dalam mangkok, kemudian merendamnya ke dalam media penghantar panas. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air dalam mie, sehingga akan terbentuk mie yang lebih beku. Lalu selanjutnya ada pendinginan. Nah, ruangan pendingin mie ini bukan seperti kulkas ya, tapi berbentuk ruangan atau lorong yang terdiri dari jumlah kipas untuk mengembuskan udara segar ke mie. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh suhu mie yang lebih rendah sebelum dikemas. Nah, sehingga kita tahu nih mie yang akan dikemas akan menjadi lebih beku dan padat. Nah, kemudian akan dilakukan pengemasan mie, yaitu proses penyatuan dan pembungkusan mie, bumbu, minyak bumbu, dan solid ingredient lainnya dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan. Nah, tujuan proses pengemasan adalah untuk melindungi mie dari kemungkinan tercemar atau rusak, sehingga mie tidak akan mengalami penurunan mutu atau kualitas ketika sampai kepada konsumen. Nah, di sini perlu kita ketahui, ya setelah menjadi output, ini akan diteliti ulang oleh pengawasan mutu produk. Nah, sehingga yang akan sampai ke konsumen adalah produk yang sudah diteliti dan diperiksa kualitasnya. Nah, sehingga produk tersebut bisa aman dan baik untuk dikonsumsi. Seperti itu. Baik, terima kasih Darva. Selanjutnya akan dilanjutkan pada tahapan ketiga yang akan dipresentasikan oleh Revin. Pada Revin saya persilahkan. Nah, teman-teman, hasil dari Indomie yang diproduksi tadi kan tentunya belum bisa dipasarkan begitu saja ya, tanpa melalui proses terakhir yaitu distribusi, penjualan, dan pemasaran. Nah, distribusi, penjualan, dan pemasaran itu merupakan salah satu kegiatan operasional PT Indofood sebagai salah satu perusahaan makanan besar di Indonesia. Hampir sama seperti bisnis lain, dalam PT Indofood juga terdapat proses penjualan dan pemasaran. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari produksi dan menjual hasilnya demi mendapatkan keuntungan. Dalam melakukan distribusi, PT Indofood tidak memiliki gudang penyimpanan di dalam pabriknya. Jadi setiap 8 jam sekali produk jadi yang telah dikemas tadi langsung didistribusikan. Jadi PT Indofood menjamin pendistribusian produk ke wilayah-wilayah yang dilakukan secara baik dan dalam waktu sesingkat mungkin. Akhirnya, nanti produk yang telah didistribusikan dari pabrik akan tersedia di outlet, retail, serta pasar tradisional yang berada di setiap wilayah. Kegiatan transaksi jual beli dapat dengan mudah terjadi karena sistem pendistribusiannya yang luas sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan produk Indofood yang hampir dapat ditemui di seluruh pelosok Nusantara. Nah, setelah sampai ke konsumen dan dijual, tentu akan ada proses akuntansi dan keuangan, di mana proses terakhir dalam bisnis manufaktur yang akan membantu untuk memastikan bahwa keuangan bisnis itu dalam keadaan sehat dan mampu untuk memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Selain itu, seorang akuntan juga memiliki kewajiban untuk mengatur pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Nah, setelah semua proses tersebut dilalui, maka output dari PT Indofood sendiri merupakan produk yang siap dijual
dari PT Indofood yang dapat kita temui di berbagai tempat di Indonesia, dan tentunya produk tersebut yang telah terdistribusi pada konsumen akan memberikan penghasilan bagi PT Indofood. Nah, teman-teman, setelah slide ini akan ada slide mengenai output-output apa yang telah dihasilkan oleh PT Indofood. Selanjutnya. Nah, jadi ini adalah output yang dihasilkan dari PT Indofood ini, yang tentu sering kalian temui adalah Indomie kan. Nah, tapi ada juga hasil lain seperti ada Supermie, ada Sarimi, ada Popmie, ada mie telur, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk pada topik tambahan mengenai pandangan atas faktor dalam proses bisnis. Nah, untuk faktor dalam proses bisnis ini ada 3, yaitu yang pertama ada manusia, lalu ada teknologi, dan yang ketiga ada informasi. Nah, yang pertama kita bahas adalah manusia. Manusia adalah orang yang di sekitar kita yang melakukan aktivitas berdasarkan input yang dia terima. Nah, kalau dalam proses bisnis ini, contohnya adalah saat ia menerima permintaan dari pelanggan. Manusia tentu memiliki skill dan pengetahuan. Nah, skill dan pengetahuan inilah yang digunakan dalam proses bisnis sebagai inputnya. Dengan adanya skill dan pengetahuan ini dapat digunakan dalam proses bisnis sehingga menghasilkan output yang lebih baik dan mengefisienkan dan juga memperbuat proses bisnis itu menjadi lebih baik. Yang kedua, ada teknologi. Nah, teknologi digunakan dalam proses bisnis dalam melakukan aktivitinya. Teknologi ini digunakan untuk membuat proses bisnis menjadi lebih efisien dan lebih cepat, sehingga waktu untuk penghasilan output-nya akan menjadi lebih cepat. Yang ketiga, di sini ada faktor informasi. Informasi ini dapat disediakan oleh internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Informasi dapat berupa input dan juga output. Contoh dari input dalam informasi ini adalah kualitas bahan atau juga permintaan dari pasar. Nah, kalau untuk output, contohnya itu dalam pembuatan laporan keuangan. Dengan adanya informasi, maka proses bisnis akan berjalan lebih baik karena kita sudah tahu apa-apa saja yang penting untuk dilakukan. Nah, sekian presentasi dari kami mengenai what are business process. Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Oke, teman-teman, terima kasih Bang Tiga. Tadi itu sudah dikasih contoh selain kelapa sawit, ada juga Indomie ya. Teman-teman teman-teman sejati dari teman-teman Indomie. Jadi kita jadi tahu nih gimana cara bikin Indomie mulai dari gandum sampai dijual gitu kan. Nah, sangat disayangkan bahwa kita di bagian accounting sama bagian pajak misalnya itu hanya di support system ya dari proses bisnis. Jadi yang core bisnis utama adalah memproduksi atau menjual gitu kan. Jadi makanya bagian-bagian yang gajinya paling gede yang mana? Bagian produksi atau bagian sales gitu kan, bagian penjualan. Makanya kalau misalnya kita ketahuin teman-teman di sales seperti agent atau sales itu income-nya tinggi-tinggi banget, kayak agen properti, agen mobil gitu ya, agen pemasaran mobil ataupun agen pemasaran asuransi bahkan gitu kan. Saya punya teman tahun 2013 dia dulu kerja di Kemenq di Direktorat Piutang Lelang ya. Dia resign dari Kemenq karena dia join di Prudential. Waktu tahun 2013 produksinya, penjualannya itu setiap bulan sudah mencapai kurang lebih 80 juta rupiah sebulan. Tahun 2013 loh. Jadi kalau memang bisa jualan, ya silakan gitu kan. Itu gede-gede banget gitu kan income-nya. Karena memang kenapa sales atau marketing menjadi ujung tanduk, ya kalau kita bisa memproduksi barang tapi nggak bisa jualan ya amsyong juga gitu kan, itu barang numpuk di gudang jadinya kan gitu. Untungnya Indomie tadi kelompok 3 sudah menjelaskan bahwa memang ternyata Indomie itu salah satu produk unggulan dari Indonesia lah gitu kan, one of the best noodles in the world katanya orang-orang gitu ya. Bahkan di Afrika katanya di Nigeria atau di negara lain gitu ya,
itu mereka nggak concern, mereka anggap Indomie itu dari Afrika. Padahal Indo nih gitu ya. Mereka pikir itu produknya mereka gitu kan di negeri ya. Karena saking populer ya Indomie di sana. Mereka makan Indomie pakai pisang. Pisangnya nggak kayak pisang di sini. Pisang di Afrikanya pisang yang nggak terlalu manis. Jadi kayak kita makan nasi kali. Kita kan suka juga makan nasi pakai Indomie kan. Nah, tapi ada juga kok banyak juga produk-produk Indonesia selain kelapa sawit atau Indomie tadi yang populer di luar negeri. Ada yang ini, ada yang tahu teman-teman? Tolak angin mungkin, Pak. Tolak angin ya, bisa jadi sih. Tolak angin, ya not so famous, tapi ya beberapa negara mungkin yang banyak TKW-nya butuh kali tolak angin. Kayak Hong Kong atau Singapura gitu ya, Arab Saudi, ya mungkin ada yang ini. Tapi ada nggak yang sudah dipakai orang banyak, nggak cuman orang Indonesia sendiri? Kayak Indomie kan selain orang Indonesia udah mulai makan nih Indomie gitu kan. Kalau tolak angin mungkin kayaknya masih pasar-pasarnya adalah orang-orang Indo yang ada di luar deh. Yang masih yang sudah mulai secara rutin minum tolak angin. Ada produk unggulan kita yang diakui dunia? Jeko, Pak. Sorry? Jeko, Pak. Jeko. Oh ya, Jeko sampai ke Malaysia sama Singapura ya. Iya, sampai Asia Tenggara lah. Oke. Ada lagi yang lain? Kopi minyak sawit, Pak. Kenapa? Gimana? Beda poligon, Pak. Beda poligon. Benar sih, kopi benar, produsen kopi kita nomor 5 besar kalau nggak salah. Juga banyak juga kopi-kopi kita dipakai di Starbucks. Sepeda poligon juga iya, ada juga jeans, Lea gitu ya. Nah, tetapi daripada jeans sekaligus kita ngomong deh, kita tuh produsen garment yang salah satu yang the best lah di dunia. Garment ya. Jadi produksi garment kita itu sudah diakui sama US, sama Eropa gitu kan. Jadi banyak brand-brand besar yang memproduksi garmennya di Indonesia. Contohnya misalnya sepatu Nike ada di Tangerang gitu kan. Lalu ada Burberry juga produsennya ada di salah satu kota di Jawa gitu kan. Dan juga lainnya H&M. Kita ini saingan kita garment itu hanya ke Cina sama Vietnam. Kenapa Vietnam atau Cina? Ya jelas mereka punya tenaga kerja lebih murah kan. Kayak Vietnam deh, tenaga kerja pasti murah gitu kan. Kalau lu kenapa-napa didor loh gitu kan. Kan sistemnya agak-agak komunis juga kan di Vietnam kan. Dan saya juga kemarin sempat ragu juga mereka punya data kok COVID-nya sampai 0 gitu kan Vietnam. Khawatirnya mereka yang punya gejala-gejala langsung ditembak gitu kan, bukannya ditolong. Nah, tapi memang tenaga kerja mereka murah di Vietnam, gitu kan. Jadi makanya banyak produsen brand-brand terkenal, banyak pabrikannya ada di Cina, Vietnam, sama kita, Indonesia. Tapi kalau kita menang di quality, kualitasnya bagus, gitu. Jadi kalau Anda paham tentang seluk-beluk garment, pasti bisa membedakan, oh ini quality barang-barang Indonesia lebih bagus lah dibanding Vietnam punya, gitu ya. Nah, bahkan saya sempat 2014 diundang teman saya ke US, saya ke Chicago, Washington DC, ke New York. Waktu itu saya coba mampirlah ke FO-nya ya, semacam kayak FO gitu, mau beli oleh-oleh, koper, gitu, mau beli baju, ternyata kebanyakan sana made in Indonesia, brand-brand bagusnya made in Indonesia. Sudah diakui dunia, gitu ya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3 atau mau ditambahkan materinya, atau ada yang mau disanggah, silakan.
Tadi sudah di ini ya, apa namanya, Permata, untuk fotonya? Sudah Pak, sudah Permata screenshot. Oke, thank you. Apakah teman-teman ada yang memiliki pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Eh, Nama saya Muhammad Ramadan Kurniawan, absen 17. Sebelumnya kan di sini fokusnya kan input, aktivitas, sama output, Pak. Sementara di Sundo ini cuma ada perusahaan manufaktur. Saya itu bingung, sementara kan jenis perusahaan itu kan ada juga perusahaan jasa sama perdagangan misalnya. Nah itu apakah ada juga input, aktivitas, sama outputnya itu ada apa enggak, atau cukup ada di perusahaan manufaktur? Kalaupun ada itu rinciannya kayak gimana? Kalau semisal di Indofood tadi kan ada dari gandum, terus dari bibitnya terus diolah perkebunannya menjadi gandum, terus gandumnya diproses lanjut lah. Kalau misal di perdagangan kan bisa jadi itu barang dari pihak ketiga langsung dikirim ke konsumen. Itu bagaimana, Pak? Apakah juga ada input, aktivitas, sama output juga? Terima kasih. Oke, ditampung dulu. Tolong di ini apa, kelompok 3 siap-siap. Mungkin ada yang bisa langsung dijawab, silakan. Mungkin ada lagi yang lain? Izin Pak, membacakan chat pertanyaan dari WA Pak oleh Alfi Prasetya Asmanti, nomor absen 02. Oke, silakan. Dia pertanyaannya, bagaimana reliabilitas dari ukuran return to scale dalam proses bisnis dalam prakteknya? Kemudian apa bedanya return to scale dengan diminishing marginal returns? Terima kasih Pak. Oleh Alfi Prasetya Asmanti Pak, nomor absen 2. Oke, silakan Mas. Tadi, oh ya, Mbak Permata tolong dicatat ya, siapa-siapa yang aktif ya. Silakan. Apakah ada yang bertanya lagi, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kan input pasti pengaruh ke outputnya. Nah, apakah jika kita menambah lalu menambah output juga,